Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Abdurrahman Bayhaqi dengan NIM 2186002 dan teman saya Dea Irman Rujana dengan NIM 2186028. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang yang pertama pengembangan kemampuan komunikatif, yang kedua yaitu penilaian berbicara. Simak video berikut. Pengembangan kemampuan komunikatif. Pini, Ciaro, dan Bloomsmith mengemukakan ciri-ciri pokok pengajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif. Pada pendekatan ini, kegiatan kelas lebih banyak berpusat pada siswa. Peranan guru dalam pembelajaran bertugas sebagai fasilitator. Jadi siswa diberi keleluasaan agar lebih besar untuk bertanggung jawab dan berkreativitas dalam proses pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru harus mengkoordinasikan kegiatan siswa dan harus menjamin bahwa kegiatan berjalan baik-baik saja. Untuk dapat mengembangkan kemampuan komunikatif, diperlukan syarat-syarat berikut. Yang pertama, 1. Situasi hidup yang bermakna dan otentik. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, kebebasan menggunakan bahasa. Yang keempat, kebebasan berkreasi dan bereksperimen bahasa. Yang kelima, lingkungan kelas yang mendukung tanpa takut menjadi bahan tertawa. Yang terakhir, pemberian anugerah dianggap lebih utama daripada kritik terhadap kesalahan. Selain teks drama yang bisa didramatiskan, Rusiana 1992 menyarankan agar puisi pun dapat didramatiskan. Demikian pula nyanyian-nyanyian yang berupa puisi anak-anak bisa didramatiskan. Selain itu, kemampuan berpidato juga bisa mengembangkan kemampuan komunikatif. Menurut Ross dan Roh dalam Raffi Udin dan Zuhdi, ada 4 langkah dalam menyiapkan dan menyajikan pidato untuk anak-anak. Yang pertama, merencanakan pidato. Yang kedua, menyusun pidato. Yang ketiga, mempraktikkan. Dan yang keempat, menyampaikan pidato. Diperlukan perencanaan dan persiapan yang meliputi untuk merencanakan pidato yang baik. 1. Meneliti masalah yang meliputi menentukan maksud pidato, menganalisis pendengar dan suasana, memilih dan membatasi topik pidato. Yang kedua, menyusun pidato yang mencakup pengumpulan bahan pidato, membuat outline atau kerangka pidato, dan menguraikan secara detail bahan pidato. Yang ketiga, latihan oral, berlatih dengan suara yang nyaring. Harus diingat bahwa tidak ada suatu keharusan untuk mengikuti tata urut dari langkah-langkah di atas. Perubahan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok yang sama. Misalnya, seorang pembicara bisa menganalisis pendengar dan suasana dahulu, kemudian baru menentukan maksud pembicaraan. Untuk selanjutnya memilih dan membatasi topik diubah urutannya. Skor pidato dapat diperoleh dengan menggunakan lembar pengamatan seperti yang ada di gambar. Guru bersama murid-murid menggunakan cerita yang tertera dalam lembar pengamatan untuk mengevaluasi penyajian pidato. Lembar pengamatan pidato. Yang pertama, aspek yang dinilai adalah persiapan. Yang kedua, susunan pidato. Dan yang ketiga, hasil. Di aspek persiapan terdapat 4 poin. Yang pertama, penampilan, yaitu keluasan, keberanian, kesopanan dalam menyampaikan pidato dengan poin 10. Yang kedua, penggunaan bahasa, yaitu ucapan, intonasi, dan struktur. Poin nilai 20. Yang ketiga, perhatian terhadap pendengar, volume suara, kejelasan, dan kontak mata. Poin 15. Dan yang keempat, kesiapan dengan poin 10. Kemudian yang kedua, aspek pidato yang terbagi 2 poin. Yang pertama, tersusun baik dengan poin nilai 10, dan yang kedua, informasi tepat, lengkap, sesuai, dan tidak ketinggalan zaman, poin nilai 10. Dan yang terakhir, hasil, ada 1 poin, pengaruh terhadap pendengar, poin nilai 15.
Jika dijumlahkan, maka semuanya akan bertotal 100. Berikut contoh diambil sebagian silabus tematik kelas 4 dari kurikulum 2013 untuk tema keterpaduan antara mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, itu dia adik-adik, semoga bisa bermanfaat ya. Materi selanjutnya yaitu penilaian berbicara. Penilaian berbicara hendaknya dilakukan dengan menyesuaikan indikator pencapaian suatu materi terlebih dahulu, sehingga untuk mengukur ketercapaian keterampilan berbicara, alat uji yang dibuat oleh guru hendaknya disesuaikan dengan indikator. Tujuan dari penilaian pembelajaran berbicara adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan yang diketahui oleh siswa dalam proses pembelajaran berbicara sudah sesuai dengan kompetensi dasar, khususnya indikator, atau belum sesuai. Berikut diberikan contoh penilaian otentik dalam pembelajaran berbicara di SD kelas 1 semester 2. Setelah itu rangkuman.